Suhu adalah sebuah besaran yang menyatakan tingkatan panas atau dingin suatu benda. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu benda, maka semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik itu perpindahan maupun gerakan di tempat getaran. Makin tinggi energi atom-atom penyusun benda, makin tinggi suhu benda tersebut. Suhu diukur dengan alat termometer. Ada 4 macam termometer yang paling dikenal, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Perbandingan satu jenis termometer dengan termometer lainnya adalah sebagai berikut. Celsius dibanding dengan Reaumur dibanding Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 5 dibanding 4 banding 9. Dan Kelvin sama dengan Celsius ditambah 273 derajat. Alat pengukur suhu. Pada dasarnya, suhu digunakan untuk menyatakan tingkatan panas suatu benda secara akurat. Untuk mengukur suhu diperlukan sebuah alat ukur yang bernama termometer. Dengan menggunakan termometer, kita dapat mengetahui suhu sebuah benda secara akurat. Misalkan, kita ingin mengukur berapakah suhu ketika air mendidih, atau kita ingin mengetahui berapakah suhu udara ketika pagi hari. Kita hanya perlu menggunakan termometer dan membaca skalanya. Skala tersebutlah yang menunjukkan tingkat panas atau dingin dari benda atau lingkungan yang kita ukur. Tangan kita tidak akan mampu untuk menyentuh benda yang sangat panas atau sangat dingin. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur suhu dan menyatakannya dengan suatu angka. Alat untuk mengukur suhu itulah yang disebut dengan termometer. Nah, pada umumnya, termometer berbentuk seperti pipa kecil panjang yang di dalamnya terdapat air raksa dan skala-skala. Saat termometer dimasukkan ke dalam air yang suhunya lebih tinggi dari suhu termometer, partikel-partikel air raksa dalam termometer akan menerima energi dari air tersebut. Nah, partikel-partikel air raksa lalu akan bergerak dengan lebih cepat, dan akibatnya mereka akan saling bertabrakan satu sama lain dengan lebih kuat. Ini mengakibatkan efek pemuaian air raksa. Nah, air raksa ini karena ditaruh di dalam pipa kecil yang panjang, ketika dia memuai, permukaan air raksanya akan bergerak naik. Semakin panas airnya, maka semakin besar pula pemuaian air raksa di dalam termometer. Tapi anehnya, ketika air mendidih, permukaan air raksa dalam termometer akan diam. Kenapa bisa begitu? Nah, kan kalau airnya sedang mendidih, berarti energi air sedang meningkat. Nah, energi airnya memang sedang meningkat, tapi pada saat airnya mendidih, energi tersebut sedang digunakan untuk mengubah fasa air dari cair ke gas. Jadinya, ketika air sedang mendidih, suhunya tidak naik meskipun energinya naik. Nah, kalau kamu coba iseng dengan mendinginkan air itu, hal yang sebaliknya akan terjadi. Partikel air raksa akan kehilangan energi dan akan bergetar dengan lebih lambat. Lalu apa yang akan terjadi? Mereka bertabrakan dengan satu sama lain dan menjadi lebih lemah. Ini mengakibatkan efek penyusutan volume air raksa. Lalu permukaan air raksa akan turun. Pada saat air berubah menjadi es, permukaan air raksa akan diam. Sama seperti ketika air sedang mendidih, tapi di posisi yang berbeda pada termometer. Jika eksperimen ini diulangi pada kondisi yang sama persis, posisi permukaan air raksa pada termometer akan selalu sama ketika air membeku dan ketika air mendidih. Nah, energi airnya memang sedang meningkat, tapi pada saat airnya mendidih, energi tersebut sedang digunakan untuk mengubah fasa air dari cair ke gas. Jadinya, ketika air sedang mendidih, suhunya tidak naik meskipun energinya naik. Nah, kalau kamu coba iseng dengan mendinginkan air itu, hal yang sebaliknya akan terjadi. Partikel air raksa akan kehilangan energi dan akan bergetar dengan lebih lambat. Lalu apa yang akan terjadi? Mereka bertabrakan dengan satu sama lain dan menjadi lebih lemah. Ini mengakibatkan efek penyusutan volume air raksa. Lalu permukaan air raksa akan turun. Pada saat air berubah menjadi es, permukaan air raksa akan diam. Sama seperti ketika air sedang mendidih, tapi di posisi yang berbeda pada termometer. Jika eksperimen ini diulangi pada kondisi yang sama persis, posisi permukaan air raksa pada termometer akan selalu sama ketika air membeku dan ketika air mendidih. Jenis termometer. Seperti yang kita ketahui, parameter suhu dapat diukur dengan menggunakan alat ukur termometer. Nah, sebuah termometer yang memiliki cairan yang dapat memuai dengan mudah apabila terkena panas.
Cairan tersebut biasanya berupa atau menggunakan raksa atau alkohol, namun tergantung juga dengan keadaan lingkungannya. Seperti pada daerah yang dingin, biasanya menggunakan termometer alkohol. Mengapa demikian? Karena alkohol memiliki titik beku yang lebih rendah daripada raksa. Kemudian inilah beberapa dari jenis termometer. Yang pertama ada termometer zat cair, kemudian termometer zat padat, dan termometer gas. Termometer zat cair yang pertama ada termometer klinis, yang biasanya digunakan di klinik oleh dokter, sehingga biasa disebut juga dengan termometer dokter atau termometer medis. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagian besar dari termometer medis ini menunjukkan skala Celcius atau skala suhu Fahrenheit dan biasanya beroperasi dari 35 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius. Kemudian yang selanjutnya ada termometer dinding yang biasanya dipasang di dinding atau tergantung di dinding dan untuk mengatur suhu ruang. Bahan pengisinya biasanya berupa air raksa dan dinyatakan dalam satuan derajat Celcius dan Fahrenheit. Kemudian yang selanjutnya ada termometer zat padat, yaitu termometer zat padat yang kita ketahui ada termometer bimetal mekanik dan yang kedua ada termometer hambatan. Untuk termometer bimetal mekanik merupakan sebuah termometer yang terbuat dari dua buah kepingan logam, yang mana apabila suhu berubah menjadi tinggi, maka keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih rendah. Kemudian sebaliknya, sedangkan jika suhu menjadi rendah, maka keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih tinggi. Nah, yang terakhir yaitu ada termometer hambatan listrik dari jenis termometer zat padat. Merupakan sebuah sensor suhu yang merasakan suhu dengan perubahan besarnya arus, tegangan, dan elemen hambatan listrik yang bervariasi pada benda yang diukur. Nah, termometer hambatan listrik ini digunakan untuk membuat pengukuran suhu yang akurat. Kemudian selanjutnya yang terakhir dari jenis termometer ada termometer gas. Nah, termometer gas ini merupakan termometer yang mengukur suhu dengan variasi volume atau tekanan gas. Terdapat 4 macam skala yang biasa digunakan dalam pengukuran suhu, yaitu skala Fahrenheit, Celcius, Kelvin, dan Raymond. Penjelasan lebih rinci tentang skala-skala tersebut. 1. Skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit diambil dari nama Daniel Gabriel Fahrenheit tahun 1686 sampai tahun 1736, seorang fisikawan Jerman yang dikenal atas penemuan termometer alkohol pada tahun 1709 dan termometer air raksa di tahun 1714. Skala suhu Fahrenheit kemudian dikembangkan pada tahun 1724. Fahrenheit awalnya membuat skala di mana temperatur campur es air garam yang ditetapkan sebesar 0 derajat. Suhu es air tanpa garam campuran ditetapkan pada 30 derajat dan suhu tubuh manusia ditetapkan pada 96 derajat. Menggunakan skala ini, Fahrenheit mengukur temperatur air tepat 220 derajat Fahrenheit mendidih pada skalanya. Dia kemudian menyesuaikan titik beku air dari 30 derajat Fahrenheit sampai 32 derajat Fahrenheit sehingga membuat kesimpulan interval antara titik beku dan titik didih air hingga 180 derajat dan mengukur suhu tubuh berada pada 98,6 derajat Fahrenheit. 2. Skala Celcius. Andreas Celsius tahun 1701 sampai tahun 1744 adalah seorang astronom Swedia yang dikenal atas penemuan dari skala Celsius pada tahun 1742. Celsius memiliki titik leleh es dan titik didih air sebagai suhu referensinya, sebagai dua metode yang sederhana dari konsisten dan kalibrasi termometer. Celsius membagi perbedaan suhu antara titik beku dan titik didih air menjadi 100 derajat. Setelah Andreas Celsius meninggal, skala Celsius berganti nama menjadi skala Celsius dengan titik beku air ditetapkan pada 0 derajat Celsius dan titik didih air pada 100 derajat Celsius.
Skala Celsius ini lebih diutamakan dari skala Fahrenheit dalam penelitian ilmiah karena lebih kompatibel dengan format dasar 10 dari sistem internasional. Yang ketiga adalah skala Kelvin. Lord William Kelvin pada tahun 1824 sampai 1907 adalah seorang ahli fisika Skotlandia yang merancang skala Kelvin dengan lambang K pada tahun 1854. Skala Kelvin ini didasarkan pada gagasan nol mutlak, suhu teoritas di mana semua gerak molekul berhenti dan tidak ada energi yang terlihat dapat terdeteksi. Secara teori, titik nol pada skala Kelvin adalah suhu terendah yang ada di alam semesta, sehingga titik bekuannya adalah 273 Kelvin dan titik didihnya adalah 373 Kelvin. Skala Kelvin seperti halnya skala Celsius adalah unit standar internasional. Standar pengakuan yang digunakan umumnya dalam pengukuran ilmiah karena tidak ada angka negatif pada skala Kelvin. Secara teoritas tidak ada yang bisa lebih dingin dari nol mutlak. Terakhir adalah skala Reaumur. Skala Reaumur adalah skala suhu yang dinamai menurut René Antoine Virchow de Reaumur yang pertama mengusulkannya pada tahun 1731. Titik beku air adalah 0 derajat Reaumur, titik didih air adalah 80 derajat. Jadi 1 derajat Reaumur sama dengan 1,25 derajat Celcius atau Kelvin. Skala ini pada awalnya dibuat dengan alkohol, oleh sebab itu termometer Reaumur yang dibuat dengan raksa sebenarnya bukan termometer Reaumur sejati. Reaumur mungkin memiliki angka 80 karena dapat dibagi 2 sebanyak 4 kali dengan hasil bilangan bulat 40, 20, 10, dan 5. Sedangkan 100 hanya dapat dibagi 2 kali dengan hasil bilangan bulat 50 dan 25. Skala Reaumur digunakan secara luas di Eropa, terutama di Perancis dan Jerman, tapi kemudian digantikan oleh Celsius. Saat ini skala Reaumur jarang digunakan kecuali di industri permen dan keju. Perbandingan jumlah skala TC banding TR banding TF min 32 sama dengan 100 banding 80 banding 180 atau TC banding TR banding TF min 32 sama dengan 5 banding 4 banding 9. Perubahan suhu dari Celsius ke Kelvin dan dari Kelvin ke Celsius karena jumlah skalanya sama, maka ditulis sebagai berikut: TK sama dengan T dikurang 273 dikali C, atau TC sama dengan T ditambah 273 dikali K. Dengan keterangan TC sama dengan skala yang ditunjukkan termometer Celsius, TR skala yang ditunjukkan termometer Reaumur, TF skala yang ditunjukkan termometer Fahrenheit, dan TK skala yang ditunjukkan termometer Kelvin. Contoh soal: sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celsius diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan A. termometer Reaumur, B. termometer Fahrenheit, C. termometer Kelvin? Penyelesaian: diketahui TC sama dengan 40 derajat Celcius, maka ditanyakan TR, TF, dan TK. Jawab: A. mengubah skala Celsius ke Reaumur. TR banding TC sama dengan 4 banding 5, maka TR sama dengan 4/5 dikali TC. TR sama dengan 4/5 dikali 40, maka TR sama dengan 32. Jadi ketika diukur dengan termometer Reaumur, suhunya adalah 32 derajat Reaumur. B. mengubah skala Celsius ke Fahrenheit. TF min 32 banding TC sama dengan 9 banding 5. TF min 32 sama dengan 9/5 dikali TC. TF min 32 sama dengan 9/5 dikali 40, maka TF dikurangi 32 sama dengan 72. TF sama dengan 72 ditambah 32, maka TF sama dengan 104. Jadi ketika diukur dengan termometer Fahrenheit, suhunya adalah 104 Fahrenheit. C. mengubah skala Celsius ke Kelvin. T sama dengan TC plus 273, maka T sama dengan 40 ditambah 273. T sama dengan 313. Jadi ketika diukur dengan termometer Kelvin, suhunya ada 313 K. Secara umum, hubungan antara termometer yang satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut: TAX min TX per TAX min TBX sama dengan TAY min TY per TAY min TBY. Contoh soal: sebuah termometer X setelah ditela dengan termometer Celsius didapat 40 derajat Celcius sama dengan 80 derajat X dan 20 derajat Celcius sama dengan 50 derajat X.
Jika suhu sebuah benda 80 derajat Celcius, maka berapa derajat X suhu benda tersebut? Diketahui 40 derajat Celcius sama dengan 80 derajat X, 20 derajat Celcius sama dengan 50 derajat X. Ditanya 80 derajat Celcius sama dengan titik-titik. Jawab, 80 min 40 per 80 min 20 sama dengan TX min 80 per TX min 50. Maka 40 per 60 sama dengan TX min 80 per TX min 50. 4 dikali TX min 50 sama dengan 6 dikali TX min 80. 4 TX min 200 sama dengan 6 TX min 480. 2 TX sama dengan 280. TX sama dengan 140. Jadi 80 derajat Celcius sama dengan 140 derajat X. Hubungan suhu dengan biologi. Yang pertama yaitu pada laju reaksi respirasi. Nah, pada laju reaksi respirasi ini akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Namun, hal ini juga tergantung pada masing-masing spesiesnya. Nah, pada peningkatan suhu sampai 40 derajat Celcius atau lebih, laju respirasi akan menurun, khususnya bila tumbuhan berada pada keadaan ini dalam jangka waktu yang lama. Nah, enzim yang diperlukan akan mulai mengalami denaturasi atau kerusakan bila suhunya yang terlalu tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pada pertumbuhan tanaman. Nah, pada pertumbuhan tanaman ini diperlukan suhu antara 15 hingga 40 derajat Celcius. Namun, jika di bawah 15 derajat Celcius atau di atas 40 derajat Celcius, pertumbuhan tanaman menurun secara drastis. Suhu akan mengaktifkan proses fisik dan proses kimia pada tanaman. Yang selanjutnya yaitu pada aktivitas organisme. Nah, pada aktivitas organisme, ketika terjadi perubahan pada lingkungan suatu makhluk hidup, maka mereka akan melakukan penyesuaian diri atau aklimatisasi terhadap lingkungan baru mereka sehingga mereka akan mampu beraktivitas secara normal. Salah satu perubahan yang akan muncul yaitu perubahan suhu atau temperatur. Nah, contoh yang paling sering kita amati misalnya pada saat kita dalam keadaan dingin. Tentunya manusia akan berusaha untuk mempertahankan dirinya. Salah satunya yaitu dengan bentuk pertahanan diri manusia pada keadaan dingin yaitu dengan memakai pakaian tebal atau pakaian hangat. Kemudian, hal ini juga tentu terjadi pada hewan dan tumbuhan. Mereka akan berusaha menyesuaikan serta mempertahankan diri saat terjadi perubahan dengan lingkungan mereka. Misalnya, pada tumbuhan, di sebuah tanah yang gersang, karena kemarau yang panjang, satu persatu dari pepohonan itu akan mati karena suhunya yang terlalu tinggi. Hal ini pun merupakan dampak dari seleksi alam. Namun, akan tetapi, pohon kaktus mampu bertahan pada kondisi yang ekstrim atau pada seperti di gurun. Nah, hal ini pun merupakan dampak dari seleksi alam. Berdasarkan hipotesis-hipotesis di atas dapat membuktikan bahwa suhu dapat mempengaruhi aktivitas pada organisme.